Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Santri-santri yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah. Kita lanjut pembahasan di video yang kedua ini, yaitu ruang lingkup biologi. Ya, sebelumnya ada yang terlewat kemarin ya mengenai permasalahan biologi pada tingkat organisasi ya. Kemarin sudah sampaikan di tingkat organisasi ya, pada sel, jaringan, organ dan selanjutnya tingkat permasalahan contohnya ya. Pada sel ini seperti kasus atau degenerasi sel, sel tumor atau sel kanker, sel mutan, autoimun, kerusakan sel dan yang lainnya. Kemudian contoh permasalahan pada jaringan seperti penyakit pada otot, degenerasi saraf atau sindrom Parkinson, penyakit pada tulang rawan dan persendian dan juga yang lainnya. Nah, itu pada jaringan ya. Kemudian permasalahan pada tingkat organ seperti penyakit pada organ hati, liver atau penyakit kuning dan lain-lain, pada paru-paru, TBC, pada usus atau usus buntu, disentri, sembelit dan lain-lainnya. Kemudian pada sistem organ, berarti ini sudah ada komplikasi juga ya, seperti stroke, serangan jantung dan juga yang lainnya. Kemudian individu, permasalahannya pada individu ini seperti yang kita temukan, yaitu penyakit atau permasalahan pada mental dan psikologi seseorang. Dan masalah komplikasi penyakit dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ekosistem. Ini seperti kerusakan pada ekosistem, ini kurangnya daya lenting ekosistem dan lain-lain ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut manfaat biologi ya. Manfaat biologi pada bidang pertanian dan budidaya. Ya, ini diantaranya adalah dengan perekayasaan genetika dapat menghasilkan bibit yang unggul untuk pertanian dan budidaya ya. Ini ada perlakuan ya, rekayasa genetika. Ini kita temukan semangka tanpa biji ya. Kalau zaman dulu ya, ibu menemukan biji semangka itu berisi atau bijinya itu besar-besar dan bahkan bisa digunakan atau dimanfaatkan kuaci. Dulu waktu zaman ibu SD, SMP bisa menikmati kuaci itu ya. Nah, kemudian dengan adanya rekayasa genetika, mungkin sekarang kita sudah jarang menemukan semangka tanpa biji atau biji-biji semangka itu pada kempes atau gepeng-gepeng ya. Dan mungkin antum sekarang menikmati kuaci itu dari apa? Dari biji bunga matahari dan juga mungkin dari biji yang lainnya ya. Itu salah satu contohnya saja. Kemudian dengan teknik kultur jaringan, pembudidayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu singkat ya. Contohnya budidaya anggrek ini dengan cara teknik kultur jaringan. Ya, dalam bidang peternakan dengan kemajuan ilmu biologi bidang anatomi hewan. Ya, ini ada dan fisiologi hewan, perekayasaan genetik dan embriologi hewan. Telah berhasil ditemukan inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, teknik ini untuk memperoleh hewan ternak dengan kualitas yang diinginkan serta produksi yang meningkat. Ya, jadi kualitasnya sama, ini kelebihannya. Kemudian sesuai dengan yang diinginkan ya kualitasnya, dan produksinya juga meningkat bagus. Ya, lanjut dalam bidang kedokteran, transplantasi pencangkokan organ. Nah, ini pemecahan masalah bagi orang yang mengalami kerusakan organ. Nah, ini ya bisa dilakukan dengan pencangkokan ya. Misalkan, nah ini ada masalah pada organ jantung, pada organ hati, pada organ ginjal dan seterusnya. Kemudian virologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Ini ya dengan adanya ya atau ada virus-virus ya yang mungkin
terbaru atau yang sekarang sedang ya COVID ini ya, virus COVID ini ya, sehingga bagaimana ilmu pengetahuan dalam biologi ini bisa menciptakan atau membuat vaksin-vaksin yang mungkin sekarang dalam proses ya. Nah ini alhamdulillah ini keutamaan atau kelebihannya dalam bidang kedokteran. Kemudian teknik bayi tabung ini pemecahan masalah bagi suami istri yang kesulitan mendapat keturunan. Jadi pada kasus-kasus tertentu ya, misalkan suami istri sekian tahun ya tidak memiliki keturunan, ya ternyata ada permasalahan ya pada organ reproduksinya ya, misalkan ini pada atau pada tuba falopinya gitu ya, sehingga diperlukan ya ini teknik bayi tabung ini, yang ini nanti insya Allah akan dijelaskan pada lebih detail ya pada sistem reproduksi pada manusia ini di kelas 11 ya. Kemudian mikrobiologi ini mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan antibiotik ya, ini ya. Jadi dengan adanya makhluk hidup yang mikro, yang kecil-kecil ya, ada bakteri, ada jamur, ada protista ya. Nah ini dengan ditemukan berbagai jenis-jenis ya mikrobiologi makhluk yang kecil. Nah ini dengan adanya ya ilmu pengetahuan yang lebih meningkat ya, bertambah ya, sehingga ada usaha membuat menciptakan antibiotik. Ya, itu contohnya pada bidang lanjut pada bidang industri, ini pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Kita bisa menikmati bagaimana segarnya nata de coco ya, yang dalam nata de coco ini sangat berperan mikroorganisme yaitu bakteri ya. Kemudian di dalam yogurt juga ini juga kita bisa memanfaatkan ya bagaimana mikroorganisme bakteri juga ya, yang ini bisa kita nikmati ya, Masya Allah. Kemudian ada kecap, ada tempe ini dari jamur ya. Kemudian ada keju dari bakteri juga, ada Yakult juga itu dari bakteri juga, dan banyak yang lainnya yang kita bisa manfaatkan, dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita ya. Kemudian pemanfaatan mikroorganisme dalam industri obat-obatan, misalnya pembuatan antibiotik tertentu ya. Nah, yang tadi sudah di awal sudah Ibu sampaikan ya. Ya, kemudian kerja ilmiah ya. Orang yang mempelajari biologi disebut dengan ilmuwan biologi. Ilmuwan biologi memperoleh pengetahuan tidak saja dengan cara membaca, namun juga menyelidiki organisme dan fenomena kehidupan secara langsung. Penyelidikan dilakukan dengan cara sistematis yang disebut dengan metode ilmiah dan disertai sikap ilmiah. Ini ya. Ya, metode ilmiah merupakan cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan sebuah penelitian. Ini nanti ada tahapan-tahapannya ya. Ini ada tahapan-tahapannya, ada 5 ya tahapan-tahapannya. Ya, ini yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Boleh ya mengidentifikasi, boleh juga merumuskan masalah. Ya, masalah itu ya, atau kita kenal dengan persoalan yang harus diselesaikan ya. Masalah yang akan diteliti dapat diperoleh dari pengamatan sehari-hari ya. Misalnya, mengapa ikan di kolam terserang penyakit, mengapa tanaman di kebun sulit tumbuh, bagaimana memperlambat pematangan buah agar buah tidak cepat busuk misalnya ya, atau bagaimana pengaruh pemberian vitamin C terhadap pertumbuhan anak ayam. Ini contoh identifikasi masalah atau bagaimana seorang peneliti itu dia menemukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian membuat hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah ya dugaan sementara yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ini hipotesis ini ada 2,
hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Nah, hipotesis nol ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara satu variabel dan variabel yang lain ya. Itu hipotesis ya. Kemudian hipotesis alternatif ini berarti hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel satu dan variabel yang lain ya. Kemudian langkah selanjutnya ini melakukan percobaan ya. Jadi setelah menemukan masalah, identifikasi masalah ya, kemudian membuat hipotesa, kemudian melakukan percobaan ya. Tentunya dalam percobaan ini ya, seorang peneliti dia menentukan alat-alat dan bahannya. Disiapkan dulu alat dan bahannya, kemudian diperlakukan, diuji percobaan, kemudian di situ ada variabel bebas dan variabel terikat ya. Variabel bebas itu adalah variabel bebas yang ditentukan oleh peneliti ya. Kemudian variabel terikat itu adalah variabel ya yang hasil atau perlakuan daripada variabel bebas ya. Kemudian lanjut, yang keempat adalah mengolah data ya. Jadi tahap pengolahan data ini diawali dengan pengelompokan, penyajian data sesuai dengan kelompoknya. Kemudian data diolah dengan cara membuat diagram, batang, garis atau lingkaran ya, serta analisis statistik. Ya, cukup menggunakan analisis statistik sederhana yang hanya menggunakan nilai rata-rata, min, nilai yang sering muncul, modus, dan nilai tengah, median. Ini ya, biasanya seperti ini sederhana kalau untuk SMA. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan ini, peneliti harus memperhatikan hipotesis yang diajukan dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Data-data penelitian yang telah dianalisa digunakan untuk menguji hipotesa mana yang diterima, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dengan benar. Ya, gitu ya, langkah-langkah metode ilmiah, tahapan-tahapannya. Ya, sikap ilmiah dalam mengerjakan penelitian. Suatu objek atau kejadian ilmiah biologi harus bersifat ilmiah. Pola berpikir dan bersifat ilmiah tersebut dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah atau fenomena-fenomena yang ditemui sehari-hari. Ya, sikap ilmiah harus dilakukan yaitu dapat membedakan antara fakta dan opini. Karena seorang peneliti itu tahu faktanya seperti apa ya, setelah dia melalui percobaan pengamatan ya. Jadi harus bisa membedakan fakta dan opini. Opini itu belum tentu benar ya, sesuai dengan fakta yang sudah diuji coba. Kemudian berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan argumentasi. Seorang peneliti ini sikap ilmiahnya harus santun kalau ingin memberikan argumentasi dan juga memberikan pertanyaan. Yang selanjutnya mengembangkan rasa keingintahuan ya. Ini selalu ingin tahu kenapa dalam meneliti itu ada kerancuan, kegagalan ya. Berpendapat secara ilmiah dan kritis ya, kritis. Kemudian berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Kemudian bekerja sama ya. Kemudian jujur terhadap fakta, tidak direkayasa. Kemudian terakhir disiplin dan tekun. Ya. Laporan ilmiah setelah melakukan metode ilmiah, hasil percobaan tersebut disusun dalam bentuk laporan ilmiah. Laporan ilmiah berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan tulisan yang disampaikan dengan jelas, tidak bertele-tele, sistematis dan berdasarkan fakta. Ini susunannya ya, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, metode, hasil, pembahasan dan kesimpulan ya. Ini ya, nanti sudah selesai alhamdulillah untuk bab 1 ruang lingkup biologi ya. Untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita semua bertemu di Ponpes Husnul Khotimah yang kita cintai ini dengan pertemuan offline ya di kelas. Dan mungkin nanti kalau ada yang belum jelas atau perlu dipertajam ya, silahkan nanti bertanya pada guru atau bertemu ibu, mudah-mudahan bisa di Zoom atau di Google Meet ya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.